Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tendabesar.com, Jakarta, polemik bisnis Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terus bergulir. Usai melaporkan aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fathia Maulidiyanti atas tuduhan pencemaran nama baik. Bahkan dalam kasus pencemaran nama baik tersebut penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sebagai tersangka. Keputusan itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Kasus ini berawal dari adanya laporan Luhut di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 September tahun 2021. Laporan itu terregister dengan nomor STTLPB 4702IX 2021 SPKTPOLDA Metro Jaya, tanggal 22 September tahun 2021. Dalam laporannya Luhut mempersoalkan rekaman video wawancara Fathia Maulida yang diunggah di kanal YouTube milik Direktur Lokataru Haris Azhar. Video itu berjudul, "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Kini giliran Koalisi Bersihkan Indonesia yang bakal melaporkan balik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait dugaan kejahatan ekonomi di Intan Jaya, Papua. Kabar yang dihimpun awak media bahwa laporan tersebut akan dilayangkan ke Polda Metro Jaya hari ini, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Menanggapi rencana KBI tersebut, Jubir Luhut, Jody Mahardi mengatakan bahwa pihaknya tidak khawatir soal laporan tersebut. Jody yakin betul bahwa Luhut tidak memiliki bisnis di Intan Jaya, Papua, seperti yang dituduhkan. Tidak khawatir karena tahu persis enggak punya bisnis di sana. Yang harusnya khawatir justru yang buat kajian, kata Jody seperti dilansir Merdeka.com, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Jody bahkan merasa senang dan mendukung laporan yang dilayangkan sejumlah LSM tersebut, karena dengan begitu semakin terbuka nantinya mana yang benar dan mana salah. Dengan gaya setengah meledek Jody menyebut kajian yang dilakukan oleh KBI adalah kajian instan yang tidak kredibel. Itulah kalau buat kajian cepat enggak lakukan klarifikasi dulu. Reputasi LSM-LSM mereka dipertaruhkan, kata Jody. Tidak sampai di situ Jody juga menantang, koalisi KBI jika merasa memiliki data keterlibatan bisnis Luhut di Papua untuk membuka di pengadilan, bukan dengan membuat peliputan di media. Makanya buka-bukaan saja di pengadilan, enggak usah dikit-dikit buat konvers dan webinar, tantang Jody. Seperti ramai diperbincangkan sebelumnya bahwa Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur menerangkan, Koalisi Bersihkan Indonesia akan menggunakan hak konstitusionalnya dengan melaporkan dugaan keterlibatan LBP terhadap kejahatan ekonomi di Intan Jaya ke Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, Muhammad Isnur merujuk pada pasal 1 angka 24 KUHP. Bahwa setiap warga negara telah dijamin haknya untuk melaporkan ke pejabat berwenang dalam hal ini kepolisian atas telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana, kata Isnur, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Isnur menjelaskan bahwa indikasi keterlibatan Luhut berdasarkan hasil riset berjudul, Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya, yang diluncurkan oleh YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, Tren Asia bersama dengan Bersihkan Indonesia. LBP salah satu pejabat negara diduga terlibat dalam konflik kepentingan yang mengarah pada kejahatan ekonomi, ungkap Isnur. Tim kuasa hukum Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik mengatakan bahwa mereka siap membeberkan hasil riset yang dipermasalahkan oleh Luhut. Tidak hanya itu tim kuasa hukum Haris Azhar dan Fathia juga menyodorkan beberapa saksi-saksi yang berasal dari 9 NGO yang membuat riset tentang skandal ekonomi yang diduga melibatkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kami lampirkan bukti-buktinya supaya kepolisian bisa memfollow up segera.
Kita berjanji akan menyampaikannya hari Rabu bukti-bukti itu. Terus kita meminta kepada kepolisian untuk memeriksa saksi dalam hal ini misalkan para ketua dari lembaga NGO yang membuat riset itu, kata pengacara Fathia dan Haris Azhar, Nurholis Hidayat. Nurholis menyampaikan bahwa saksi dari 9 NGO akan menyampaikan benar atau tidaknya skandal kejahatan bisnis Luhut itu terjadi. Konflik kepentingan pada saat dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan diterangkan oleh saksi-saksi dari pimpinan lembaga organisasi, ujar Nurholis. Nurholis juga mengatakan bahwa pihaknya akan menggadikan saksi ahli independen antara lain ahli ekonomi, ahli pidana dan ahli bahasa. Ahli ekonomi yang bisa menjawab dugaan kejahatan korporasi, ahli pidana yang menjelaskan bagaimana SKB seharusnya dijalankan termasuk juga bagaimana seharusnya kualifikasi pencemaran nama baik dilakukan dengan benar tanpa dilakukan secara sewenang-wenang. Terus juga ahli bahasa, terang Nurholis. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.